Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ulfa, NPM 2020-01-011, jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Mamuju. Di video kali ini, saya akan membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan sosial teologi Al-Ma'un. Nah, video ini sebagai tugas pemenuhan Al-Islam Kemuhammadiyahan 5. Beberapa pokok pembahasan mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan sosial teologi Al-Ma'un. Nah, yang pertama adalah nilai-nilai dan ajaran sosial kemanusiaan Muhammadiyah teologi Al-Ma'un. Yang kedua, gerakan peduli kepada fakir miskin dan anak yatim. Yang ketiga, bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Dan yang keempat, revitalisasi gerakan sosial Muhammadiyah. Nilai dan ajaran sosial kemanusiaan Muhammadiyah teologi Al-Ma'un. Nah, Muhammadiyah sebagai gerakan sosial adalah wujud dakwah Islam yang dilaksanakan sejak awal oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sedari awal, Kiai Haji Ahmad Dahlan memilih dakwah Islam dengan mengimplementasikan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai dimensi sosial. Ayat-ayat tersebut yang utama dan pertama dilaksanakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah surat Al-Ma'un ayat 1-7. Nah, berikut terjemahannya adalah: tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Inilah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, dan celakalah mereka orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna. Surat Al-Ma'un mengandung pembelajaran yang dalam tentang pentingnya beragama dan melaksanakan gerakan sosial. Al-Ma'un memerintahkan ritual-ritual ibadah umat Islam yang tidak dibarengi dengan gerakan sosial untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di sekitarnya. Islam sedari awal bukan agama yang mementingkan aspek ritual ibadah. Sedari awal bukan agama yang mementingkan aspek ritual ibadah individu saja, namun juga menuntut umatnya untuk beribadah secara sosial dengan menolong sesamanya. Nah, teologi Al-Ma'un ini menjadi terkenal karena kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berkali-kali mengajak para muridnya untuk mempelajarinya hingga mereka bertanya, mengapa tidak mengaji surat yang lainnya? Pertanyaan para muridnya itu pun dijawab oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalian sudah hafal Al-Ma'un, tapi bukan yang saya maksud, amalkan. Diamalkan, artinya dipraktekkan, dikerjakan. Rupanya saudara-saudara belum mengamalkannya, ucap Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan memerintahkan para muridnya untuk mencari orang-orang miskin di sekitar kampung untuk mengamalkan surat Al-Ma'un tersebut kepada para muridnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan memerintahkan para muridnya jika sudah dapat orang-orang yang miskin untuk mereka. Setelah itu mereka membawa pulang, memandikan dengan sabun yang baik, memberikan mereka pakaian yang bersih, memberi makan dan minum, serta tempat tidur di rumah masing-masing. Yang kedua adalah gerakan peduli kepada fakir miskin dan anak yatim. Muhammadiyah dalam praktisi sosial dengan pemihakan terhadap kaum mustafin atau lemah atau tidak berdaya, duafa, miskin, dan anak yatim, yang mengilhami Muhammadiyah untuk mendirikan banyak lembaga seperti pendidikan, panti asuhan, rumah sakit, dan tempat layanan sosial yang lainnya. Selanjutnya adalah bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Yang pertama adalah bidang pendidikan. Pendidikan yang dirintis oleh Muhammadiyah merupakan pendidikan yang berorientasi terhadap dua hal, yakni perpaduan antara sistem sekolah umum dan madrasah atau pesantren. Dalam mewujudkan rintisan pendidikan tersebut, Muhammadiyah mendirikan amal usaha seperti sekolah umum modern, madrasah pesantren modern, dan perguruan tinggi. Yang kedua, bidang kesehatan. Sejak awal berdiri, Muhammadiyah meletakkan perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat.
terlebih masyarakat duafa. Hal tersebut terbukti dengan penyaluran dan pembagian zakat fitrah dan zakat mal kepada fakir miskin atau golongan lain yang berhak menerima. Pendirian panti asuhan, panti miskin hingga panti jompo. Pendirian balai kesehatan, poliklinik, rumah sakit umum hingga rumah sakit ibu dan anak. Dan yang terakhir, pendampingan berikutnya bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, memiliki tujuan guna membimbing dan mendampingi masyarakat ke arah perbaikan dan mengembangkan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam untuk meningkatkan kualitas pengelolaan amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah di bidang ekonomi meliputi yang pertama bank perkreditan rakyat, yang kedua baitul mal wa tamwil. Pembahasan selanjutnya adalah revitalisasi gerakan sosial Muhammadiyah. Nah, yang pertama adalah memperluas peran Muhammadiyah dalam dinamika kehidupan bermasyarakat di daerah lokal, nasional, dan global dengan cara menjalankan fungsi dakwah serta mengembangkan ukhuwah dan kerjasama dengan semua pihak. Kemudian mewujudkan kehidupan Islami sesuai dengan paham agama dalam Muhammadiyah, enggan mengedepankan uswah hasanah, mengembangkan pemikiran Islam sesuai dengan prinsip manhaj dan menjadi salah satu acuan atau pedoman Muhammadiyah. Mengembangkan infrastruktur dan perbaikan sistem pengelolaan organisasi yang mampu menjalankan fungsi-fungsi gerakan dan kian mengarah terhadap pencapaian tujuan Muhammadiyah, serta mendominasi kepemimpinan persyarikatan di berbagai tingkatan dalam lingkup wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Kemudian meningkatkan kualitas dan memperluas jaringan amal usaha Muhammadiyah, mengembangkan model-model kegiatan atau aksi yang lebih sensitif dalam hal umat, masyarakat, dan dunia yang berkaitan dengan kemanusiaan secara konsisten. Menggerakkan seluruh potensi angkatan muda dan ortom Muhammadiyah, meningkatkan berbagai macam arahan, bimbingan, dan panduan kepada seluruh tingkatan pimpinan dan warga Muhammadiyah, serta menggerakkan kembali ranting dan jamaah sebagai basis gerakan Muhammadiyah. Macam-macam aspek revitalisasi gerakan Muhammadiyah. Yang pertama, revitalisasi teologis, revitalisasi ideologis, dan revitalisasi pemikiran. Baiklah, hanya itu yang bisa saya paparkan pada video kali ini. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.